Welcome in my YouTube channel, Riandi Channel. Well, thank you very much for joining me today, and our topic today is about English lesson. And before we continue our topic, don't forget like, comment in this video. Well, this video is for Merdeka Curriculum, and our method to describe this material is a genre-based approach. In Indonesia, pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang membantu siswa lebih kompeten berbahasa, mampu berkomunikasi melalui penguasaan keterampilan berbahasa, di antaranya dengan kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Well, the element in English in fase E is listening, speaking, reading, viewing, writing, presenting. Jadi menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis, mempresentasikan. And memirsa atau viewing itu mungkin hal baru dalam proses pembelajaran. Jadi viewing skill itu adalah proses aktif memperhatikan dan memahami media visual seperti televisi, gambar, iklan, film, diagram, simbol, foto, video, drama, gambar, patung, dan lukisan. Nah, itu tentang viewing. Okay, this is our topic today, descriptive text or describing things. Okay, what is definition of descriptive text? What is social function of descriptive text? What is purpose of descriptive text? Well, we discuss it now. Let's see what is learning objective of descriptive text. After learning the material in this topic, you are expected to be able to identify context, main idea, and detailed information from an oral and verbal descriptive text presented in multimodal form about descriptive text. Jadi, descriptive text itu mengidentifikasi konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci dari teks deskriptif, lisan, dan verbal yang disajikan dalam bentuk multimodal tentang teks deskriptif. Well, the second learning objective is communicate simple ideas and options in various discussion, collaborative activities, and presentation orally to describe about something. Jadi mengkomunikasikan ide dan pendapat sederhana dalam berbagai diskusi, kegiatan kolaboratif, dan presentasi secara lisan untuk menggambarkan tentang sesuatu. The third learning objective is write a descriptive text about something with an appropriate structure of organization and linguistic features and present it. Jadi tulislah teks tentang descriptive text tentang suatu dengan struktur organisasi dan feature linguistik yang sesuai dan dipresentasikan. This is learning objective. Ini tujuan dari pembelajaran materi descriptive text. Well, we have 5 questions about this. Please answer this question. You can answer to understand the material deeply. What is definition of descriptive text? Second, what is generic structure of descriptive text? Third, what is definition of computer? Okay, please you describe about computer. And what is definition of software and hardware? Why the video is called descriptive text? Okay, after this video, we have one video about descriptive text. We describe about computer. You listen and you write and then you answer this question. Next, well, let's see the basic competence, kompetensi awal, and then you answer this question. Have you ever written descriptive text about something? How did you write it? Jadi apakah kamu pernah menulis tentang descriptive text, ya, tentang sesuatu, dan gimana caranya kamu menuliskannya? Okay. And second,
How did you describe it? Dan gimana caranya kamu menjabarkan sesuatu itu, ya. And why did you write it? And how did you feel after writing it? Jadi, mengapa kamu menuliskan itu dan apa yang kamu rasakan setelah kamu menuliskan itu? Jadi, mungkin kamu menjelaskan sebuah benda misalnya. Kemudian, kenapa kamu menuliskan atau menjabarkan benda itu? Dan setelah kamu menjabarkan benda itu, apa yang kamu rasakan? So, what kind of tense did you use to describe something? Jadi tenses apa yang digunakan untuk menjabarkan benda yang kamu pilih itu? Jadi saya ulang kembali. Pertanyaan pertama, pernahkah kamu mendeskripsikan atau menulis kalimat deskripsi tentang sesuatu? Dan bagaimana kamu menuliskannya? Ya, gimana cara menuliskannya? Kemudian nomor 2, dan bagaimana kamu menjabarkannya? Apakah kamu melakukan riset dulu atau mencari tahu dulu dan lain sebagainya? Kemudian, mengapa kamu menuliskan? Ya, why did you write it? Kenapa kamu menulisnya? Dan bagaimana yang kamu rasakan setelah kamu menuliskan itu? Kemudian tenses apa yang kamu gunakan? Jadi kita kan dalam bahasa Inggris itu ada 16 tenses. Nah, untuk descriptive text itu tenses apa yang digunakan? Well, we have another question. Let's see, we have 5 questions. Do you know your mother? I think you know your mother. I think you understand about your mother. Can you describe your mother? Okay, let's see the question. What is your mother hobby? Okay, can you describe it? Your mother hobby. Ya, apa hobi dari ibumu? Ya. And second question is, how old is your mother? Ya, berapa usia ibumu? Nah, usianya berapa sekarang? You have to know. Third, what is your mother favorite color? Ya, apa warna kesukaan dari ibu? Kira-kira tahu atau tidak? Fourth, what is your mother like? Ibumu itu seperti apa? Ya, seperti apa ibumu? I think you know. Baikkah, ramahkah, kasarkah, perhatiankah? Ya, I think you know your mother. What does she look like? Nah, ibumu itu mirip seperti siapa? Ya, seperti apa? Seperti bidadari atau seperti, ya. You know your mother and then you describe your mother. Okay, this is 5 question. Okay, next. What is descriptive text? This is definition of descriptive text. Jadi ini adalah definisi atau pengertian dari descriptive text. Descriptive text is text that explain or describe something. Jadi descriptive text itu adalah teks yang menjelaskan, teks yang menjabarkan tentang sesuatu. Ya. Misalnya kita menjabarkan ibu misalnya. Kita lihat ibu. Lalu kita jabarkan ibu kita. Ibu saya itu cantik. Ibu saya itu baik. Nama ibu saya itu ini. Usianya segini. Pekerjaan ibu saya ini. That is describe your mother. Ya. For example, describe things, describe people, describe historical places, and etc. Jadi ini contohnya dari descriptive text itu adalah kita menjabarkan benda, kita menjabarkan orang, kita menjabarkan tempat-tempat yang bersejarah dan lain sebagainya. And the purpose of descriptive text is to describe a particular person, place, or thing. Jadi tujuan dari descriptive text itu adalah untuk mendeskripsikan atau untuk menjabarkan, ya, orang-orang tertentu atau tempat-tempat atau benda. Okay, generic structure of descriptive text. Struktur secara umum dari descriptive text itu ada 2. Identification and description. Identification contains about introduction of a person, place, animal, or object that will be described. Jadi identifikasi itu dari descriptive text itu berisi tentang pengenalan dari seseorang, pengenalan tempat, hewan,
ataupun benda-benda yang ingin dijabarkan. Jadi pengenalan, ya, diidentifikasi dulu nama siapa, tempatnya di mana, sejarahnya bagaimana, dan lain sebagainya. The second is description. Contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Oke, di bagian deskripsi ini berisi tentang deskripsi dari sesuatu seperti hewan, benda, tempat, ataupun orang-orang yang dijabarkan, baik itu bentuknya, fiturnya, ataupun formnya, ataupun colornya, ya, warnanya, bentuknya, atau hal lain yang berhubungan dengan apa yang ingin dijabarkan oleh si penulis. Nah, ini adalah struktur secara umumnya ada dua. Oke, next. Language feature. Nah, ini tata bahasa yang digunakan dalam descriptive text. Nah, ini ada objeknya, jadi ada bendanya yang ingin kita deskripsikan, memiliki objek yang spesifik yang hendak digambarkan, ada bendanya. Kemudian adjektif, banyak menggunakan adjektif atau kata sifat untuk menggambarkan objek, misalnya bagus, baik, besar, kecil, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan simple present tense. Nah, jadi menggambarkan benda dengan menggunakan simple present tense. Jadi tenses yang digunakan itu adalah simple present tense untuk menjabarkan sesuatu. Well, next. Example of descriptive text. Nah, contoh dari descriptive text. Okay, let's see the example. Kita lihat contohnya. Oke, describing a place, menjelaskan sebuah tempat. My first apartment. Nah, ini menjelaskan tentang apartemen pertama saya, ya, tempat tinggal gitu ya. Well, my first apartment was very small. Jadi apartemen pertama saya itu sangat kecil. It was a studio apartment. Jadi itu adalah apartemen yang berbentuk studio. Jadi apartemen berbentuk studio itu seperti kos gitu ya, seperti kosan gitu ya. Dia hanya ada satu kamar saja. So it had only one main room and a bathroom. Jadi hanya ada satu kamar utama dan satu kamar mandi. The main room was divided into 3 areas. Jadi kamar utama itu dibagi menjadi 3 area. At one end of it was the kitchenette. Jadi salah satu bagiannya itu digunakan sebagai dapur, where I cook and eat my meal, ya, di mana saya masak dan juga makan makanan saya. My living or sleeping area was at the opposite end. Nah, jadi kamar saya atau tempat tidur saya itu berada di berseberangan. Well, I had just enough space for a bed, a coffee table, a floor lamp, and small television. Ya, jadi saya punya cukup space untuk tempat tidur, untuk meja minum, ya, meja kopi, kemudian untuk lampu tidur, dan juga untuk televisiku yang kecil gitu ya. Well, my study area was against the back wall. Jadi tempat belajar saya yang biasa saya gunakan untuk belajar, membaca, menulis, dan lain sebagainya itu bersebelahan dengan dindingnya. I lived there for 2 years. Saya tinggal di sana hanya 2 bulan. But I moved because my landlord raised the rent. Tapi saya pindah karena pemilik apartemennya menaikkan harga sewa. My apartment was so small that I could never invite more than 3 friends at the same time. Ya, apartemenku itu sangat kecil. Ya, sangat kecil. Karena itu saya tidak bisa mengundang teman-teman saya lebih dari 3 orang di waktu yang bersamaan. Well, this is the example of descriptive text. Ini adalah contoh tentang descriptive text.
Mudah-mudahan bermanfaat. I hope you learn something from this video. But I have one video about describing computer. Let's click the video link below. Okay, let's watch the video about descriptive computer. Well, I think that's all. Thank you very much for your attention, and I hope you learned something from this video about the descriptive text. Don't forget, you have to read, you have to understand about this material. Thank you very much. Bye bye.